Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di video pembelajaran kali ini akan sedikit mengulas materi dan juga contoh-contoh soal mengenai pola bilangan, konfigurasi objek, juga barisan dan deret, tentunya aritmatika sosial dan juga geometri. Nah, di sini sudah Ibu siapkan ada contoh soal mengenai pola bilangan. Di sini ada soal yang diminta untuk menentukan suku ke n dari barisan bilangan berikut. Nah, di sini sudah ada 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 dan seterusnya ya. Nah, berapa sih suku ke n barisan bilangan yang tadi sudah Ibu sebutkan? Nah, untuk menentukan barisan suku ke n-nya, berarti kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, lalu kita masukkan rumusnya. Oke, penyelesaiannya. Kita ketahui A atau bisa kita katakan U1 sama dengan di sini 1. Lalu B itu berarti kita artinya dari suku kesekian dikurangi suku sebelumnya. Kalau misalnya kita buat UN di sini dikurang UN min 1. Artinya misalnya kita buat di UN-nya itu yang 4 ya. 4. UN sebelumnya berarti 1. Maka hasilnya 3. Mau kita buat lagi UN-nya yang ke 3 berarti 7. Kita kurang UN yang sebelumnya berarti 4. Maka hasilnya sama. Coba kita buat lagi sekarang yang keempat. Berarti 10 dikurangi UN yang ketiga berarti 7. Maka hasilnya tetap. Nah, berarti di sini B-nya itu 3. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan suku ke n dengan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, UN berarti A-nya berapa? Di sini A itu sama dengan U1 berarti 1 ditambah N min 1 dikali B-nya berarti semuanya B itu berarti polanya 3 ya, berarti dikalikan 3 nanti. Nah, UN sama dengan 1 ditambah, kita kalikan angka yang ada di dalam kurung ini dengan angka 3, berarti N kali 3 3N min 1 kali 3 min 3. Nah, sudah begini, supaya kita nggak pusing cara menentukan UN-nya, boleh dengan kita pindahkan 3N min 3 plus 1. Nah, di sini UN-nya akan terjawab 3N min 3 ditambah 1 berarti min 2. Nah, ini adalah untuk menentukan suku ke n dari soal yang sudah ada. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu mengenai konfigurasi objek yang juga memang sudah ada di dalam LKS kalian. Oke, untuk menjawab suku ke 100 dari konfigurasi objek berikut ini, kita lihat dulu di sini. Untuk menjawab suku ke 100 kita harus membiasakan A di sini, kita buat dulu ya. Berarti ini pola ke-1 ya. Pola ke-1 A atau U1 sama dengan ada 1 2 3 4. Lalu di sini yang kedua ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu yang pola ketiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, sudah seperti ini berarti kita sudah menuliskan tadi di sini kan pola pertama atau A-nya 4. Berarti
kalau UA-nya 4 atau U1-nya 4, maka U kedua itu 8 dan U ketiga itu 12. Berarti kita akan mencari B-nya dulu. Nah, sekarang di sini kita nyari B. B itu sama seperti yang tadi di atas, berarti UN, berarti pola yang kesekian dikurangi pola yang sebelumnya ya. Oke, lalu UN di sini misalnya yang kedua itu 8 dikurang UN yang sebelumnya 4, maka B di sini 4. Sekarang kita kalau misalnya lihat yang dari sini 12 juga kalau dikurang 8 berarti 4. Nah, di sini polanya 4. Untuk menentukan suku yang ke-100 berarti kita pakai lagi rumus. Berarti suku ke-100 dengan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B, maka UN sama dengan A nya 4 ditambah N min 1 kali B nya juga 4. Nah, di sini UN berarti 4 ditambah 4 kali N berarti 4N, 4 min 1 kali 4 berarti min 4. Nah, kalau begini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan supaya kalian gak bingung, 4N min 4 ditambah 4 berarti yang ini habis ya, berarti tinggal UN nya adalah 4N. Nah, ini untuk cari UN nya dulu, berarti suku ke-100 nya tinggal U ke-100 sama dengan 4N, berarti U ke-100 sama dengan 4 kali 100, berarti U ke-100 nya adalah 400. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini sudah ada soal yang berupa konfigurasi juga, yang hanya di sini seperti soal cerita ya. Setiap siswa diwajibkan untuk menggambar segitiga sebanyak nomor urut absen yang digabungkan membajang seperti berikut. Nah, contohnya seperti ini. Jika Budi memiliki nomor absen 25, berapa banyak garis yang harus ditarik untuk membentuk gambar tersebut? Untuk menjawab soal yang seperti ini, sama langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau tadi kita lihat di sini polanya bulat, kalau di sini kita lihat polanya garis-garis yang membentuk segitiga. Kita lihat dulu pola pertama di sini 1, 2, 3. Berarti yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti yang ke-25 itu berapa? Nah, sekarang seperti biasa selalu kita gunakan diketahui A atau U1 sama dengan 3, U2 5, U3 7, U4 9. Nah, di sini kita juga harus lihat polanya. Berarti pola itu berarti kita buat dengan B ya. Berarti B-nya berapa sih? Kalau kita dari 3 ke 5 berarti 2 ya. Dari 5 ke 7 juga 2. 7 ke 9 juga 2. Oke, untuk itu berarti B sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan UN-nya dulu, rumus UN-nya. Nah, rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti UN sama dengan A-nya 3 ditambah N dikurang 1 dikali 2. Berarti UN sama dengan 3 ditambah ini kalikan berarti 2N, ini dikalikan berarti min 2. Oke, lagi-lagi Ibu akan menyurutkan supaya kalian tidak bingung.
2N min 2 ditambah 3 ya. Lalu hasilnya bagaimana? Berarti UN berarti 2N plus 1 karena min 2 ditambah 3 ya. Nah ini suku ke N nya. Baru kita akan mencari yang suku ke 25. Berarti U25 sama dengan 2N plus 1. Ini rumusnya yang ini kan ya, UN nya. Berarti U25 sama dengan 2 kali N nya itu ke 25 ditambah 1. Berarti U25 sama dengan 2 kali 25 50 ditambah 1. Berarti U ke 25 itu sebanyak 51. Oke. Nah, itu contoh soal yang kita bahas. Nah, sekarang kita ke barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika itu merupakan baris bilangan yang berdasarkan pola. Lalu baris aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda antara suku barisan yang berurutan. Nah, di sini ada contoh polanya, ada 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 dan 29. Di sini polanya kita tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 dan seterusnya. Oke, untuk itu ada rumus yang harus kalian ketahui di sini. Rumus untuk barisan aritmatika. Ingat, silahkan kalian lihat lagi di LKS ada kalau rumus mencari suku ke N, UN sama dengan A plus B min 1 kali B. Nah, untuk rumus bedanya B sama dengan UN dikurang UN min 1. Sama berarti ya yang seperti konfigurasi tadi. Nah, di sini ada keterangan UN itu berarti mencari suku yang kesekian. A-nya adalah suku pertama, B-nya beda. Nah, kalau UN min 1 berarti suku sebelumnya atau suku yang di depan yang akan kita kurang. Nah, di sini langsung saja kita ke contoh soal ya. Contoh soal di sini sudah ada, diketahui barisan aritmatika ada 7, 10, 13, 16, 19, 21. Sepertinya ini sama seperti yang ada di LKS kalian, hanya di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang ditanyakan bedanya, lalu jenis barisan aritmatikanya dan suku ke-11 barisan tersebut. Oke, untuk menjawab soal yang nomor 1 pada barisan aritmatika, kita akan menjawab untuk nomor 1. Jawaban tentang nomor 1 beda ya. Berarti bedanya itu seperti rumus yang tadi. Untuk mencari B sama dengan U2 dikurang UN min 1. Lalu B sama dengan, kita lihat di sini contohnya misalnya ke 10 dikurang yang sebelumnya 7. Berarti B-nya 3 ya. Sekarang kalau misalnya kita nyari B-nya yang kesekian 13, kita kurang yang sebelumnya 10. Berarti sama ya, polanya 3. Lalu kita akan jawab yang kedua. Baris aritmatika apa sih jenisnya yang dari soal tersebut? Nah, di sini kita perhatikan B di sini atau bedanya di sini adalah 3. Artinya karena B itu lebih besar dari 0, maka barisan di sini dikatakan barisan aritmatika naik. Oke. Nah, sekarang untuk yang ketiga, menjawab yang ketiga. Kita tadi sudah menemukan B-nya. Nah, sekarang kita ulas lagi. A atau U ke satunya sama dengan 7. B-nya 3. Nah, rumus untuk mencari yang ke-11, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti karena UN-nya ini yang ke-11, berarti U11 sama dengan 7 ditambah 11, karena di sini N-nya yang ke-11 dikurang 1 dikalikan B-nya 3. Nah, berarti
U11 sama dengan 7 ditambah 11 dikurang 1, 10. Kalikan dengan 3. Berarti kita lanjut ke sini ya. U11 sama dengan 7 ditambah 10 kali 3, 30. Maka U ke-11-nya adalah 30 ditambah 7, 37. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua di barisan aritmatika. Bagaimana? Ada barisan aritmatika memiliki suku 6, ya suku pertamanya 6 dan suku ke-8-nya 41. Kita nggak tahu suku kedua sampai suku ke-7. Tahu-tahu udah dari pertamanya 6 ke 8-nya itu 41. Harus kita ingat di sini suku pertama 6 dan suku ke-8 itu 41. Nah, di sini pertanyaannya, tuliskan beda pada barisan aritmatika tersebut. Kita bagaimana cara mengetahui beda dari tiap pola satu ke pola berikutnya? Sedangkan yang kita tahu pertama aja 6 dan ke-8-nya itu 41. Oke, kita akan bahas. Untuk soal yang kedua di sini, kita biasakan dengan diketahui A itu berarti A-nya atau U1 sama dengan 6 dengan U ke-8 sama dengan 41. Nah, lalu kita akan cari UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti UN sama dengan A-nya kita masukkan 6 ditambah N-1. Berarti N-nya yang ke-8 dulu ya. 8 min 1 dikalikan dengan B. Karena B-nya belum kita ketemukan. Lalu UN sama dengan 6 ditambah, ini nggak bisa dimasukkan ke sini ya. Berarti maksudnya yang di dalam kurung ini kita kurang, tapi nanti akan kita kalikan dengan B. Berarti 8 dikurang 1 itu 7 kali B. Lalu UN 6 ditambah 7 kali B adalah 7B. Nah, karena di sini UN itu 41, yang ke-8 itu berarti, oke, kita lanjutkan di sini U8 ya. UN-nya sekarang kita ganti ke U8. Karena ini tadi yang sudah kita cari adalah 8. Oke, kalau misalnya ini kita ganti ini 8. Nah, U8 berarti sama dengan 6 ditambah 7B. U8-nya adalah tadi 41 sama dengan 6 ditambah 7B. Nah, supaya kita bisa mencari nilai B, kita akan pindah ruaskan 41 dikurang 6 sama dengan 7B. Nah, setelah ini kita kurangkan hasilnya, 41 dikurang 6 adalah 35 sama dengan 7B. Nah, kita akan mencari B. Berarti B sama dengan 35 dikurang 7. Kita dibagi 7. Maka nilai B sama dengan 5. Nah, sekarang udah ketahuan kalau B-nya itu 5. Bedanya itu 5. Berarti dari pola satu ke pola berikutnya itu kita lengkap 5. Nah, sekarang yang kedua, tuliskan 10 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut. Nah, suku setelah kita ketahui berapa polanya, berarti tinggal kita masukkan. Ini untuk jawaban yang kedua ya. Oke, untuk jawaban yang kedua Ibu jawab di sini saja. Berarti suku pertama tadi 6. Kita tambah 5. Berarti 11. Tambah 5 lagi 16, tambah 5 lagi 21, tambah 5 lagi 26, tambah 5 lagi 31, lanjut 36, terus 41 dan 46, lalu 51 dan seterusnya. Tapi yang diminta di sini adalah 10 ya, cuman 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, pas sampai sini. Jadi begini cara untuk menentukan B dan 10 suku pertama dari barisan yang kita ketahui hanya suku pertama dan suku yang ke-8. Oke,
soal berikutnya di sini yang ketiga masih mengenai barisan aritmatika. Tentukan suku ke-11 dari barisan aritmatika 3, 7, 11 dan 15. Oke, seperti biasa, kita akan buat dulu diketahui A atau U1 di sini adalah 3. Lalu kalau misalnya sudah ada ini A-nya, berarti tinggal kita nyari B. B sama dengan U2 dikurang UN-1. Berarti kita lihat dari 7 kita kurang 3, maka hasilnya 4. Atau kita mau cari lagi yang ke pola ketiga dikurang pola kedua, tetap ya, berarti polanya 4. Nah sekarang di sini untuk mencari suku ke-11. Nah kalau untuk cari suku yang ke-11 berarti UN rumusnya A ditambah N-1 kali B, maka U11 sama dengan A-nya 3 kita tambah dengan N-nya tadi karena yang ke-11 dikurang 1 dikalikan dengan B, maka kali 4. Nah sekarang U11 itu 3 kita tambah 11 dikurang 1 hasilnya 10 kalikan dengan 4, berarti U ke-11 3 ditambah 4 kali 10 40, maka U11 nya adalah 43. Nah anak-anak mudah ya. Sekarang kita akan ke deret aritmatika. Kalau tadi barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Seperti apa deret aritmatika? Di sini sudah ada rumus. Kalau menentukan jumlah suku ke N itu Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A plus UN. Nah sedangkan di sini ada rumus yang atau rumusnya jadi ada 2 N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Nah dimana masih sama keterangannya, hanya di sini ada SN. SN itu berarti jumlah suku ke N. Biasanya kalau yang deret aritmatika itu selalu ditanyakan jumlah suku yang kesekian. Nah, langsung ke contoh soal saja ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal dan pembahasan deret matematika. Oke, kita bahas ya maksudnya. Oke, untuk soal nomor 1. Jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika adalah, nih ini ada 10 suku pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, maksudnya sudah ada 5, ada 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Kita akan jawab untuk mencari berapa jumlah suku pertama. Berarti kita akan dahulukan diketahui. Biasa A atau U1 berapa? 5 kan ya. Lalu B adalah U2 dikurang UN-1. Berarti yang kesekian kita cari yang 11 deh ya. 11 dikurangi 9 berarti ya. Kalau ini berarti 9-nya 9. Berarti hasilnya 2 ya. Sekarang kita juga ada misalnya dari 13 kita kurang 11, tetap aja ya hasilnya 2, maka B-nya 2. Lalu rumus untuk mencari jumlah suku tadi, kita cari dulu UN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Berarti kalau ke 10 berarti di sini U10 ya. 10 dibagi 2 kali 2 A-nya 5 ditambah N-nya 10 dikurang 1 dikali B-nya 2. Berarti U10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 kali 5 10 ditambah 10 dikurang 1 9 dikali 2. Kita lanjut ke sini ya. Berarti U10 sama dengan 5 ditambah 5 dikali 10 ditambah ini 9 kali 2 18. Berarti U10 sama dengan 5 kali 10 tambah 18 itu 28.
Nah, 5 kali 28 berarti U ke 10-nya adalah 140. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan ke soal berikutnya. Tentukan jumlah 12 suku pertama dari deret aritmatika yang sudah ada di sini. Kita harus cari dulu. Biasa diketahui A atau U1 sama dengan ini ya, 3. B-nya 18 dikurang 15, 3. 15 dikurang 12, 3. Berarti B juga 3. Nah, sekarang berarti UN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 kali B. Berarti yang ke-12, U12 adalah N12 dibagi 2 dikali 2, A-nya itu 3 ditambah 12 min 1 dikali B-nya juga 3. Kita lanjut ke sini. Berarti U12 sama dengan 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Kita kalikan 2 kali 3 itu juga 6. Kita tambahkan 12 dikurangi 1 itu 11 kali 3. Nah, berarti U12 sama dengan 6 dikalikan 6 tambah 11 kali 3, 33. Berarti U12 sama dengan 6 dikalikan dengan 33 tambah 6 itu 39. Maka hasilnya U12 itu 6 kali 39, 234. Oke, kita sudah menyelesaikan soal-soal yang barisan deret aritmatika. Lanjut kita akan ke baris geometri. Nah, baris geometri di sini coba kita lihat, baris geometri adalah barisan yang mempunyai perbandingan tetap pada setiap dua suku yang berurutan. Perbedaan dengan barisan aritmatika, ini bedanya ya. Perbedaannya itu dengan barisan aritmatika, pada aritmatika memiliki pertambahan dan pengurangan. Dan sedangkan pada barisan geometri memiliki perbandingan tetap berupa perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada rumus umumnya. UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi N-1-nya berpangkat ya, bukan sejajar dengan R. Nah, untuk mencari R atau mencari rasio, di sini UN dibagi UN-1. Nah, di sini keterangannya sama, kalau UN berarti suku kesekian, UN-1 juga suku yang kesekian dikurang 1, lalu R di sini rasio, lalu A-nya juga suku pertama, sama aja. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Kita lihat contoh soal yang untuk barisan geometri. Ada soal yang tentukan suku ke-11 dari barisan geometri. Nah, di sini kita jangan lagi tambah atau kurang, tapi tadi sudah dibilang kalau pada barisan geometri itu adalah perkalian atau pembagian. Nah, untuk mencari berapa sih pola yang ada pada barisan ini, nah kita dari 3 ke 9 berarti dikali 3, 9 jadi 27 berarti dikali 3, 27 ke 18 juga dikali 3. Berarti sudah tahu bahwa bukan B lagi kalau untuk barisan geometri. Nah, kita akan jawab menentukan suku ke-11. Diketahui A tetap ya sama, A atau suku pertamanya itu adalah 3. Nah, di sini bukan B tapi R, rasio atau perbandingan dari suku 1 ke suku yang sekian ke suku yang sebelumnya. Oke, Ibu akan contohkan seperti ini. Kita lihat dari 9 kita bagi 3, maka hasilnya 3. Sedangkan kalau misalnya kita mau contohkan lagi nih yang kesekian, yang ketiga 27, kita bagi 9, tetap aja 3. Nah, berarti kan
polanya itu dibagi 3. Nah sekarang kita akan langsung untuk jawab suku ke-11. Rumusnya tadi bagaimana? UN sama dengan AR pangkat N-1. Begini ya penulisannya, nggak sejajar dengan huruf N-nya, dengan huruf R-nya. Lalu karena kita nyari yang ke-11, maka U11 sama dengan A-nya 3. Kita kalikan dengan R-nya 3. 3 kali 3 pangkat N-1. N-1 itu berarti N yang ke-11 kan? 11 min 1. Oke, U11 sama dengan 3 kali 3, 11 kurang 1 berarti 10. Bisa nggak cara nyarinya 3 pangkat 10? Bukan 3 kali 10 ya, tapi U11 sama dengan 3 kali 3 pangkat 10 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali. Dan hasil dari 3 pangkat 10 itu adalah 59049. Ya, kurang lebihnya begitu. Nah sekarang U11 berarti yang hasil 3 pangkat 10 tadi kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya kurang lebih begini hasilnya. Coba kalau kalian khawatir ibu salah, kalian silahkan dicek lagi ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Soal kedua, diketahui barisan geometri ada 1, 4, 16, 64. Tentukan suku ke-7. Nah, berarti kita lihat di sini berapa R-nya. Nah, berarti kalau R tinggal kita lihat 4 dibagi 1 berarti hasilnya 4. Nah, 16 juga kita bagi 4 berarti hasilnya 4. Nah, R-nya berarti udah ketahuan ya. Oke, kita jawab aja di sini. Diketahui A-nya itu 1. R berarti 4 dibagi 1 hasilnya 4. Oke lah, kita anggap semuanya udah pasti 4. Untuk menentukan suku ke-7 berarti UN sama dengan AR pangkat N-1. Berarti U ke-7 adalah 1 kali 4 pangkat 7 min 1. Berarti U7 1 kali 4 pangkat 6 ya. Nah, U7 berarti 1 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, berapa tuh? 4 kali 4 16, 16 kali 4 berapa? Terus aja. Dan hasilnya karena dikali 1 maka bilangan ini sendiri ya. Berarti hasil U7 adalah 4096. Oke? Nah, sekarang setelah ini kita akan ada contoh soal yang berikutnya. Untuk soal yang ketiga masih di deret geometri. Tentukan rasio dari yang keenam ya, dari barisan deret geometri. Kita langsung jawab aja sama seperti ini. Berarti yang ditanyakan R ya, yang rumusannya itu adalah R sama dengan UN dibagi UN min 1. Nah, untuk ini untuk mencari rasio ini gampang aja. UN sebelum UN yang kesekian, misalnya kita UN yang ini deh gitu kan. 32 berarti UN ketiga dibagi UN sebelumnya berarti 8 ya. Nah, 32 dibagi 8 hasilnya 4. Nggak percaya? 8 dibagi 2 hasilnya sama nggak? Oke. Nah, sekarang kita ke deret geometri, di mana deret geometri itu ada rumus umumnya SN sama dengan A kali 1 dikurang N pangkat R dibagi 1 dikurang R. Cuman untuk ini yang R-nya kurang dari 1. Ada lagi rumus yang ini, yang di bawah ini. SN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1 untuk R-nya lebih dari 1. Jadi
berbeda ya. Nah, ingatkan lagi, SN di sini adalah jumlah suku, bukan suku kesekian tapi jumlah suku ya. Nah, kita akan langsung ke contoh soal. Sini ada pertama, diketahui barisan geometri memiliki suku pertama atau A yaitu 8 dan rasionya 2. Tuliskan barisan deret geometri, tuliskan barisan dan deret geometrinya. Nah, kita akan jawab di sini untuk seperti biasa. Diketahui A-nya berapa sih? 8 ya. R-nya 2. Berarti kita akan menemukan barisan yang kita kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Sini karena ada 2 ya, barisan geometri sama deret geometri. Untuk yang A kita buat barisan geometri. Berarti polanya gimana? 8, 16, kali 2 32, kali 2 64, kali 2 128, kali 2 256, dan seterusnya sampai yang kesekian. Nah, ini untuk barisan geometri ya. Perhatikan nanti untuk apa sih bedanya barisan dan deret geometri. Yang B kita anggap saja ini deret geometri. Nah, kalau deret geometri penulisannya seperti ini. Nah, bisa kalian bedakan kan ya untuk barisan dan deret geometri? Oke, Ibu yakin kalian bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Untuk soal yang berikutnya nih, ada soal terakhir. Soal yang diminta untuk menentukan jumlah suku pertama dari barisan, jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8. Kita lihat di sini sudah diketahui A-nya 2, lalu R-nya berarti UN dibagi UN-1, berarti UN yang kesekian dibagi yang sebelumnya, maka R-nya 2, rasionya 2 ya. Terus kita akan menentukan jumlah suku ketujuhnya. Rumusnya SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi, ini R-nya tadi kan lebih dari 2, berarti rumusnya menggunakan rumus yang R dulu ya, di sini dibagi R min 1. Kalau yang kurang berarti 1 min R. Nah, di sini kan kita yang dicari adalah S ke-7 atau jumlah 7 suku pertama. Berarti A-nya 2, kita kalikan R-nya 2, pangkat N-nya ini yang keberapa sih? Yang ke-7 ya. Nah, dikurang 1 dibagi R-nya 2 dikurang 1. Berarti S ke-7 jumlah suku 7 suku pertama berarti 2 kali 2 pangkat 7, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali 2-nya. Itu hasilnya 128 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1, berarti 2 dikurang 1 itu 1. Maka jumlah suku ke-7 2 dikali ini 128 dikurang 1 berarti 127. Kalau dibagi 1 tetap aja kayak enggak dibagi ya. Berarti jumlah suku 7 suku pertama berarti 2 dikali 127, maka 254. Oke, sekian.
Sekian pembahasan tentang pola bilangan, konfigurasi objek, dan barisan juga deret, geometri, dan aritmatika kali ini. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.